Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Desri Fawani, calon guru penggerak angkatan ke-7, unit kerja di SMK Negeri 1 Beringin. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata untuk penerapan modul 1.1 yang saya lakukan dan implementasikan di sekolah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pengajar praktik Bapak Zulhamdi dan fasil saya Ibu Eka Nurbulan yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada saya sehingga aksi nyata saya dapat saya laksanakan dengan baik. Perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas, yang pertama adalah sulit ketika memulai melakukan perubahan untuk membawa kebaikan bagi saya dan juga murid untuk mencapai pembelajaran yang bahagia dan menyenangkan. Terdapat perasaan bahagia di mana ketika perubahan yang saya lakukan di kelas ternyata memberi dampak yang baik bagi murid. Ada rasa bahagia bagi saya karena ternyata apa yang saya lakukan diterima baik oleh murid. Dan perasaan saya juga bersemangat ketika perubahan yang saya lakukan dapat berproses dengan baik. Terdapat keinginan dalam hati untuk terus berubah menjadi lebih baik lagi. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan, yang pertama adalah merubah pola atau strategi mengajar yang menyenangkan bagi murid. Jika diperlukan, mengganti suasana belajar dengan menikmati suasana di luar kelas, seperti belajar di joglo, di bawah pohon dan pojok taman. Kemudian, membuat kegiatan pembelajaran yang berpusat atau berpihak kepada murid. Seperti kegiatan praktikum murid di dalam laboratorium dengan memberikan job sheet, agar murid dapat secara mandiri melakukan kegiatan praktik tersebut. Dan yang ketiga, memberikan ice breaking di sela-sela waktu jeda. Muncul ide untuk dijadikan bahan ice breaking ketika jam pelajaran siang yang akan membangkitkan kembali semangat murid untuk mulai belajar kembali. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik. Yang pertama adalah menuntun. Saya berusaha untuk mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa seorang guru itu harus dan menuntun siswa-siswanya, tidak hanya sekedar mengajar, tapi juga mengarahkan siswa kepada perilaku baik. Kemudian berpihak kepada siswa, bahwa guru bukan hanya mengajar, dan guru bukanlah sumber utama dalam pembelajaran, tapi berikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplor diri mereka. Kenali bakat dan minat yang ada pada diri mereka, dan kenali juga potensi yang ada pada diri mereka. Ini adalah kegiatan pengimplementasian pemikiran Ki Hajar Dewantara yang salah satunya adalah menuntun peserta didik dalam diskusi kelompok, memberikan kesempatan kepada murid untuk memecahkan suatu permasalahan, kemudian memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memaparkan hasil diskusi kelompok mereka di depan kelas dan di depan teman-temannya. Saya Peci Sisnia, guru praktik RPS SMK Negeri 1 Beringin. Menurut saya, perubahan yang saya lihat dari Bu Anggun adalah strategi mengajar yang diterapkan di dalam kelas. Beliau mengajar dengan menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Ketika di dalam kelas, beliau hanya mengarahkan murid dalam pekerjaan kegiatan praktik dan murid dituntut untuk mengerjakannya sesuai dengan job sheet yang diberikan. Menurut saya, hal ini dapat membuat proses menjadi lebih mandiri, kreatif, dan tumbuh rasanya percaya diri. Apa yang sudah diterapkan Bu Anggun di dalam kelas dapat menjadi contoh yang bisa saya terapkan di diri sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswi dari kelas 10 PPLG 1 ingin menyampaikan bagaimana cara Bu Anggun mengajar dalam kelas. Sebelum memulai pelajaran, biasanya Bu Anggun mengajak para murid-muridnya untuk membaca doa terlebih dahulu. Kemudian, Bu Anggun memberikan motivasi kepada murid-muridnya agar dalam pembelajaran dimulai, murid-muridnya bisa memiliki rasa semangat yang lebih. Dan jika
salah satu muridnya memiliki sifat yang nakal dan salah di dalam kelas, Bu Anggun tidak memarahinya. Namun, dia menasihatinya dengan cara lembut dan tidak terlalu membebani muridnya itu sehingga muridnya bisa dapat mengerti dan meresapi kesalahan yang telah ia buat. Kemudian, untuk penyampaian materi, Bu Anggun akan memerintahkan kepada murid-muridnya membaca materi tersebut. Kemudian, Bu Anggun akan menjelaskan dari isi materi tersebut dengan cara menyimpulkan materi tersebut sehingga murid-muridnya dapat memahaminya dengan mudah. Kemudian, setelah Bu Anggun menyampaikan materi, Bu Anggun akan menanyakan kepada murid-muridnya jika ada yang belum mengerti dan akan memberikan pertanyaan jika ada yang ingin bertanya. Jika tidak ada yang ingin bertanya, Bu Anggun akan memberi pertanyaan kepada siswa dan siswinya. Jika muridnya tidak bisa menjawab pertanyaan Bu Anggun, maka Bu Anggun akan menjelaskan ulang dari pertanyaan tersebut. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.